Nah, itu tadi berbagai olahan kecombrang, pokoknya sangat menggugah selera. Makanya Intan ya, saking menggugah seleranya nih, saya jadi kepikiran suatu pantun nih, Apa tuh, nih, dokter? ya. Beli cabe, pilih yang ranum. Untuk dibuat sambal kecombrang. Lihat adek lagi tersenyum, bikin abang mabuk kepayang. Wow, wah dokter Ida baru dipantunin sekarang ya dokter ya? Baru dipantunin. Emang selalu bikin jadi kesem-sem dokter. Dia senyum-senyum sendiri bikin happy, jadi mood booster kan? Ini seru banget ya dokter. Ini kecombrang ini kan banyak sekali khasiat dan juga manfaatnya dokter ya. Tadi ngomongin ranum-ranum, aku jadi kayak inget diri sendiri deh. Masih ranum nih loh. Dokter nih kecombrang nih dokter. Ini tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya dokter ya. Ini kecombrang katanya baik untuk ibu menyusui. Ini fakta atau mitos? Ya ini mitos. Oh, ya. mitos. Mitos. Jadi baik bukan berarti kalau saya makan kecombrang saja maka ASI saya menjadi lebih banyak. Karena concern ibu menyusui kan ASI menjadi lebih banyak. Enggak seperti itu ya. Yang pasti kecombrang ini kaya akan antioksidan, dia mempunyai efek sebagai antibakteri dan dia juga mempunyai kadar vitamin C gitu ya. Jadi tapi vitamin C-nya itu kadarnya makin tinggi sesuai dengan mekarnya bunga. Jadi makin mekar bunga, kadar vitamin C-nya bisa sekitar 40 mg per 100 gram bunga. Tapi kalau masih kuncup gini kira-kira cuma 20 mg. Nah, kebutuhan kita kan satu hari kira-kira ada 75 sampai 95 mg per hari vitamin C ya. Jadi artinya kalau dia baik jangan berarti hanya concern ini aja, makan harus beraneka ragam ya. Jadi tadi dikatakan oleh dokter bahwa kecombrang memang mengandung antioksidan. Antioksidan. Ya. Nah, ini ada yang mengatakan kalau konsumsi kecombrang dapat menstabilkan gula darah dan mencegah diabetes. Ini fakta atau mitos tuh? Ya, ini mitos sebetulnya mitos ya. juga, dokter. Mitos. Jadi kalau kecombrang itu kenapa orang punya ide dia bagus untuk gula darah? Tahu enggak dalam bunganya ini dalam 100 gram dia mengandung kira-kira 2,8 gram serat. Jadi seratnya cukup tinggi. Nah, nanti coba deh Dokter Haikal sama Intan coba sekali-sekali makan ini. Rasanya memang agak keset-keset gitu ya, agak kaku gitu ya. Karena seratnya cukup tinggi 2,8. Bukan berarti kalau seratnya tinggi bagus sekali untuk orang diabetes ya. Memang serat tinggi bagus untuk diabetes, tapi kalau hanya mengandalkan kecombrang saja untuk mengendalikan gula darah pastinya nggak bisa ya. Tapi kalau kecombrang ini dimasukkan dalam menu harian kita, paling banyak pakai berapa sih kalau buat masak nasi goreng? Kan nggak sampai 100 gram per kali makan. Padahal kadar dari seratnya kan 2,8 gram per 100 gram. 100 gram mungkin kita pakai untuk satu hari makan, ya toh? Berarti cuma dapat 2,8 gram. Padahal untuk orang-orang dengan diabetes, supaya gula darah bisa terkendali baik, kita membutuhkan antara 25 sampai 30 gram. Iya, gitu ya. Iya, dokter. Nah, ini ada pertanyaan yang berikutnya nih, dokter. Ini katanya konsumsi kecombrang itu bisa dapat mempercepat penyembuhan. Itu benar atau enggak, dokter? Ya, ini sebetulnya bagus ya, fakta ya. Fakta dalam arti gini. Tadi saya katakan dia kaya antioksidan ya. Dia kaya antioksidan, kemudian dia juga mempunyai efek antibakteri. Jadi kalau misalnya kita ada luka atau apa, tidak ada salahnya jika dalam makanan kita masukkanlah unsur ini selain protein pastinya. Penyembuhan luka itu yang paling utama harus cukup protein. Kemudian antioksidannya kita boleh tambahkan. Dari kecombrang juga. Iya, betul. Salah satunya bisa dalam kecombrang, kemudian dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang lain ya. Nah, kalau untuk luka itu maksudnya dioleskan atau dikonsumsi langsung? Kalau untuk luka, kalau dalam tradisional ya, ini kan sebetulnya herbal tradisional. Nah, orang-orang zaman dulu itu banyak mengambil daunnya, cuci bersih, kemudian ditempelin. Seperti kompres gitu loh ya, pada luka. Nah, kalau itu sih penelitiannya nggak ada. Ya. Tapi kalau dimakan itu bisa mengobati luka hati kayaknya. Betul. Dimakannya sambil apa nih, Dok? Sambil nangis. Sambil nangis. Ya, dokter, tipsnya apa nih, dokter, untuk bisa mendapatkan manfaat dari kecombrang ini, dokter? Baik. Jadi kecombrang ini adalah produk tradisional orang Indonesia ya. Dan ini sudah turun-temurun, sudah dibuktikan dipakai oleh nenek moyang kita dalam semua campuran pengolahan makanan. Jadi alangkah baiknya orang-orang muda ini Anda mesti mengenal ya. Kenapa? Karena ternyata kecombrang ini mempunyai banyak sekali efek kesehatan yang menguntungkan. Yang kadang kita nggak tahu loh, ini apaan sih? Gitu ya.
kok ada wangi-wangi. Nah, sering dipakai untuk campuran urap. Betul. Kemudian pecel Ya. ya. Nah, itu dipakai. Kemudian pengolahan ikan arsik tuh ya, orang Oke. Sumatera suka pakai Iya. ya, mengurangi amis. Ternyata dia bagus. Jadi monggo teman-teman semua yang di rumah ini boleh digunakan. Betul. Yang namanya bumbu dapur Indonesia sangat kaya sekali manfaatnya. Iya. Jadi silahkan tambahkan. Betul. Pengolahannya ikut saja dengan cara Iya. yang seperti biasa kita lakukan Iya. ya. Oke, Oke. jadi penting sekali untuk kita semua tahu mengenai kecombrang, manfaatnya apa, dan tentunya untuk anak muda kayak saya harus tahu. Iya, Dokter Haikal yang selalu muda pokoknya. Ini panutan pokoknya. Ya, ini harus tahu apa yang kita konsumsi dan jangan lupa pola hidup sehat dan juga Betul. saksikan hidup sehat pastinya Dokter Haikal Iya. ya. Oke, Dokter Ida, makasih Dokter dok Ida, untuk makasih banyak, penjelasannya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Wah, nggak terasa ya, 1 jam kita sudah membahas semua ini dan saatnya kami pamit. Ya, jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Haikal, Saya Intan Saumadina. Indonesia hidup sehat.